saja untuk penerapannya akan dibacakan oleh Maria. Untuk penerapannya, yang pertama guru memberikan contoh pidato. Jadi contohnya bisa guru langsung memberikan contoh di depan kelas, guru yang berpidato, dan yang kedua dengan contoh digital dan video. Jadi guru memberikan contoh video itu tadi ada kan ya alatnya, yaitu speaker LCD dengan proyektor juga, jadi bisa digunakan untuk di dalam kelas memberikan contoh bagaimana membacakan teks pidato itu. Yang kedua, guru mengajak siswa mengikuti intonasi. Jadi setelah ada contohnya, guru mengajak siswanya bagaimana intonasi penekanan pada saat membacakan pidato, dan juga untuk anak-anak yang dia nggak bisa berbicara gitu kan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan gitu. Jadi bukan cuma intonasi tapi juga bahasa tubuhnya mereka. Yang ketiga, siswa latihan membaca teks pidato secara individu. Nah, jadi setelah tadi sudah memberikan contoh, selanjutnya guru memberikan kesempatan untuk siswanya untuk melatih bagaimana pengucapan membaca pidato tersebut. Setelah itu, tugas next ini kita menggunakan tugas pekerjaan rumah gitu ya, untuk direkam siswanya. Mereka merekam di rumah. Setelah mereka merekam, mereka bawa ke sekolahan, dikumpulkan kepada guru, dan guru itu memilah. Memilah di sini bukan berarti anak-anak yang bagus aja yang untuk ditampilkan di sosial media, tidak. Tapi ketika video itu kan berarti ada yang harus dipoto, mungkin ada yang mungkin ada gangguan-gangguan apa dalam video itu, gurunya memilah dan setelah itu di-upload ke sosial media kelasnya. Nah, di sosial media kelasnya itu digunakan sebagai tempat saling memberikan komentar antara teman. Dan pertama setelah guru mengupload, guru memberikan feedbacknya. Terus digunakan juga untuk teman-teman yang melihat bagaimana sih pidato dari temannya, diberikanlah komentar-komentar seperti itu. Lanjut, indikator yang ketiga, Mbak Des. Lupa ya. Oke. Untuk indikator yang ketiga, menulis puisi tentang alam. Puisi tentang alam. Alam itu kan tidak hanya pegunungan, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya laut, sungai, bukan hanya laut. Kalau misalnya kita kalau misalnya gurunya memberikan contoh yang terlalu berat, mungkin anaknya akan terbebani atau kebingungan. Misalnya gurunya langsung menentukan temanya, oh harus membuat puisi tentang gunung misalnya. Aduh, di Samarinda nggak ada gunung, Bu. Di Balikpapan nggak ada gunung. Terus gunungnya seperti apa gitu kan. Jadi, jadi cara yang mudah agar anak-anak dapat mengerti bagaimana cara membuat puisi tentang alam, kita bisa mengajak mereka untuk melakukan kegiatan outdoor bersama teman-temannya. Jadi kalau misalnya inklusif kan berarti kemungkinan dalam satu kelas siswa normalnya mungkin lebih banyak dibandingkan siswa inklusifnya mungkin, karena saya mau gitu. Jadi kalau misalnya mereka kegiatan outdoornya di sekolah, mungkin teman yang normal bisa membantu teman-teman yang inklusif. Jadi saling mendampingi, saling menjaga. Kalaupun memang siswa inklusifnya mungkin lebih banyak dibandingkan sekolah lain, mungkin bisa jadi gurunya bisa minta tolong ke guru-guru yang mungkin tidak masuk kelas, karena biasanya kalau dalam satu sekolah itu kan tidak mungkin semua guru mengajar di jam yang sama secara bersama-sama. Pasti ada guru yang standby atau yang free yang ada di ruang guru. Jadi mungkin mereka bisa membantu kalau misalnya guru yang lain membutuhkan bantuan. Kemudian untuk yang kedua, untuk kegiatan outdoor yang kedua, bisa jadi guru memberikan tugas itu individu. Artinya itu bisa mereka kerjakan di rumah. Jadi kalau misalnya mereka ingin melakukan kegiatan outdoor, bisa pergi ke taman atau lingkungan sekitar di rumah mereka masing-masing dengan didampingi orang tua mereka. Bisa juga untuk yang ketiga, membawa alam ke dalam kelas. Maksudnya adalah mereka bisa diberikan tugas, misalnya membawa
membawa daun atau mungkin membawa pohon dalam bentuk yang minimalis gitu ya, supaya gampang dibawa ke dalam kelasnya. Jadi ketika mereka membawa alam ke dalam kelas mereka, mereka bisa lebih mudah untuk menggambarkan atau membuat puisi tentang benda-benda atau barang-barang yang berhubungan dengan alam ke dalam tulisan mereka. Kemudian bagaimana caranya? Kemudian alat tulis apa saja? Yang pertama pasti alat tulis untuk yang normal ya, pulpen, kertas dan lain-lain. Bisa juga untuk lebih menarik bisa ditulis di kertas origami. Kemudian untuk siswa yang mungkin kesulitan untuk menulis, bisa merekam suara menggunakan gadget yang mereka bawa dari rumah gitu kan. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, ada tumbuhan atau daun atau bunga, buah, kerikil yang lain-lain yang mereka bisa bawa ke dalam kelas mereka. Untuk bagaimana cara penerapannya akan dijelaskan oleh Mbak. Oke. Bagaimana untuk penerapan tadi yang tentang alam tadi ya, berbagai sisi alam. Yang pertama, guru memberikan contoh puisi tentang alam dari buku teks atau sumber lainnya. Jadi bukan cuma dari satu sumber, jadi guru juga bisa menggunakan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, itu baik tertulis maupun melalui contoh digital dalam gambar atau video. Jadi bisa kita lihatkan secara langsung keluar gitu ya, bagaimana bentukan alam, ataupun kita bisa melihatkan gambar kepada siswanya. Yang kedua, siswa diminta membacakan puisi contoh yang diberikan sambil mengidentifikasi unsur alam di dalamnya. Jadi ketika guru memberikan contoh puisi, mereka langsung menyebutkan apa-apa saja unsur yang ada di dalam puisi tersebut. Misalnya tentang tadi alam pegunungan, ada apa aja di pegunungan itu? Bukan cuma gunung kan ya, pasti ada daunnya juga, ada pohonnya juga. Terus guru dan siswa merencanakan kelas outdoor. Nah ini tadi yang kalau dia keluar ya, bisa kelompok atau individu. Siswa pergi ke alam sekitar yang terdekat dan mengambil satu objek alam yang menjadi sumber inspirasi. Ini kalau dia tugas per individu di rumah maksudnya. Terus guru membimbing siswa menciptakan puisi masing-masing. Jadi dari objek yang sudah mereka pilih, guru memberikan memberikan bimbingan bagaimana cara membuat puisi sesuai dengan apa yang mereka pilih tadi. Misalnya ada yang mereka pilih tentang bunga mawar. Nah, jadi guru membantu untuk siswanya menambahkan tentang puisi tentang bunga mawar itu seperti apa. Lanjut, siswa menuliskan puisi dengan tampilan dekorasi yang menarik dengan benda alami yang dipilih. Jadi mereka bisa menampilkan langsung, misalnya tadi kalau misalnya dia tentang daun, jadi mereka tampilkan bagaimana bentuk daun itu di dalam puisi mereka. Terakhir, siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran secara bersama-sama. Jadi setelah mereka mempresentasikan, lanjut dengan merefleksikan tugas mereka. Oke, untuk conclusion silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah contoh yang bisa kami berikan. Untuk yang bagian akhir itu tentang alam, jika kita tidak bisa keluar untuk menemui alam, bawalah alam di dalam kelas. Dan semua itu mungkin teman-teman. Semua itu bisa dimungkinkan. Sebagai guru profesional kita harus bisa adjust diri kita dan situasi belajar di dalam kelas semenarik mungkin agar supaya siswa tertarik dalam belajar. Karena jika menurut kita pelajaran itu sudah menarik, tapi itu tidak menarik bagi siswa, maka itu akan sia-sia dan tidak akan membawa pembelajaran dalam diri anak. Kemudian selanjutnya mengapa kami menekankan tentang memberikan contoh alam dan mereka harus memilih sendiri? Oleh karena dalam kelas yang normal saja, masing-masing siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, apalagi dengan situasi kelas inklusif seperti ini. Dengan demikian, izinkanlah menurut kelompok kami mau mengizinkan siswa untuk memilih satu sumber inspirasi alam mereka
meng-create itu sendiri, kemudian membawa itu sebagai hasil karya pribadi dengan bimbingan dari guru. Sebagai kesimpulan ini kami kutip dari modul yang sudah dibagikan. Disebutkan bahwa Universal Design for Learning atau Desain Universal Pembelajaran UDL merupakan rancangan pembelajaran yang dapat meningkatkan akses secara bermakna dan mengurangi hambatan belajar bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. UDL dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk guru, untuk saya dan rekan-rekan sekalian, dalam menyusun rencana pembelajaran di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dikutip dari Garcia, Campos, dan kawan-kawan 2020 dan Grifols Freysenet 2021. Demikian dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita para guru, calon guru profesional. Semangat mengajar, semangat guru profesional.